Prinsip bimbingan dan konseling berisi pokok-pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan yang harus diikuti dalam pelaksanaan program di sekolah. Pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan. Kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Ketiga, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Keempat, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Kelima, prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Pertama, bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Kedua, bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah maupun di sekolah. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Pertama, bimbingan dan konseling merupakan bagian dari pendidikan dan pengembangan individu. Kedua, program bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Pertama, bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan individu sehingga keputusan diambil dari kemauan individu itu sendiri. Kedua, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli yang relevan sesuai permasalahan yang dihadapi. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Bimbingan dan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional dan memiliki keterampilan untuk membantu siswa serta mampu bekerja sama dengan seluruh warga sekolah.